Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IDJ Team, kembali lagi bersama kami di podcast IDJ Team bahas seputar kesehatan. Perkenalkan, saya dengan Dr. Jihan sebagai host pada episode hari ini. Akhir-akhir ini masyarakat sudah mulai concern mengenai penggunaan sunscreen. Apalagi di negara kita, negara Indonesia sebagai negara tropis, tentunya hampir tiap hari kita terpapar oleh sinar matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tentunya penggunaan sunscreen itu memiliki peranan penting untuk mencegah kanker kulit. Nah, sebenarnya apa sih kanker kulit itu dan bagaimana cara untuk mencegah kanker kulit? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan expertise di bidang kesehatan kulit, yaitu Dr. Indah Purnamasari, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Dermatovenerologi. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Jihan. Bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Dokter masih bisa menyempatkan untuk mengisi podcast. Baik Dokter, monggo memperkenalkan diri lebih lengkap lagi. Oke, terima kasih sebelumnya Dr. Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Indah Purnamasari, spesialis dermatovenerologi. Kebetulan saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Islam Ayani Surabaya, kemudian di Rumah Sakit Darmo dan juga di Klinik Estetik Dermagikal. Nah, selain itu background pendidikan saya lulusan S1 dari Fakultas Kedokteran Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, dan pendidikan program dokter spesialis saya tempuh di FK UNER, dan alhamdulillah saya sudah bergabung dengan ID Surabaya saat ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali nih Dokter Indah ini. Baik Dokter, kalau gitu langsung kita mulai saja nih Dok ke sesinya. Baik Dokter, sebenarnya kanker kulit itu apa nih Dok? Apa sih sebetulnya kanker kulit sendiri itu? Nah, kanker kulit ini merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya pertumbuhan dari sel-sel, dalam hal ini adalah khususnya sel kulit ya, yang tumbuhnya itu tidak terkendali sehingga akan menyebabkan kerusakan pada jaringan di sekitarnya dan selanjutnya akan merusak juga dan bermetastasis ke organ lainnya. Nah, apabila kanker tersebut kita lihat dengan pemeriksaan yang lebih expert, kita bisa melihat adanya struktur yang tidak terkendali dan juga strukturnya tidak teratur dengan diferensiasi selnya di berbagai tingkatan, dalam hal ini di kromatin, nukleus dan juga sitoplasmanya. Baik Dok, mungkin ada jenis-jenisnya nih Dok. Kan biasanya kanker kulit itu masyarakat awam tuh ada yang bilang, oh ini tuh ada yang macamnya ini. Nah, sebenarnya ada berapa sih Dok macam-macamnya itu? Oke. Macam-macam dari kanker kulit sendiri sebetulnya juga banyak ya Dokter Jihan ya. Namun memang kita tahu kulit kita ini kan memiliki beberapa lapis dan jenis selnya. Nah, kerusakannya itu bisa sesuai dengan jenis sel yang terkena. Namun memang paling banyak yang dilaporkan itu ada 3 macam ya jenis kanker kulit terbanyak. Dalam hal ini adalah karsinoma sel basal atau dikenal juga dengan basalioma. Yang kedua adalah karsinoma sel squamous dan juga yang ketiga adalah melanoma maligna. Nah, 3 macam dari kanker itu yang paling banyak memang kita temui. Jadi jenis-jenisnya yang patut kita curigai itu yang harus kita kenalin gitu Dok, satu-satu. Iya, ada 3 benar. itu nih Dokter. Nah, kelainan kulit apa sih Dok yang harus kita curigai kalau itu tuh kanker kulit? Oke. Bagaimana ya kita tahu dari awal ini suatu kanker kulit. Nah, memang basicnya kanker kulit ini bisa jadi muncul dari kita memiliki tahi lalat sebelumnya ataupun kita memiliki benjolan atau bercak baru. Namun ada cara lain yang mempermudah kita untuk mengenali apa itu kanker kulit, bagaimana gejala dan tandanya. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode ABCDE. Yang pertama adalah A ya, asimetris. Apabila kita memiliki tahi lalat atau benjolan atau bercak dengan bentuknya yang tidak teratur, kita bisa curiga itu suatu kanker kulit. Yang kedua adalah B, border. Dalam hal ini apabila kita memiliki tahi lalat, benjolan dengan bagian tepinya yang tidak teratur dan tidak rata, kita juga bisa curiga itu suatu kanker kulit. Yang ketiga adalah C, dalam hal ini color. Apabila terdapat tahi lalat ataupun
benjolan yang memiliki warna tidak rata dan warnanya itu banyak macam ya, kita juga curiga itu suatu kanker kulit. Yang D adalah diameternya, apabila kita memiliki tahi lalat atau benjolan dengan diameternya yang lebih dari 6 mm, kita juga bisa curiga itu suatu kanker kulit. Dan yang terakhir adalah emvolvil. Dalam hal ini adalah apabila kita memiliki tahi lalat atau benjolan yang pembesarannya itu cepat seiring dengan bertambahnya waktu, tentunya singkat, disertai dengan perubahan warna ataupun ada keluhan lain seperti gatal, kemudian mudah berdarah, dan biasanya disertai dengan luka ataupun keropeng. Nah, apabila kita sudah menjumpai beberapa hal yang tadi seperti saya sebutkan, jangan ragu untuk segera memeriksakan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Baik dok, berarti yang penting ABCDE nih dok. Iya, kita harus benar. Tiap kita lihat ada kelainan kulit, misalnya ada tahi lalat, harus ingat ABCDE nih dok. Yang paling gampang ditemui mungkin dari diameternya nih dok. Oke, benar. Oke, baik, lanjut nih dok. Siapa saja sih dok sebenarnya yang beresiko terkena kanker kulit ini? Sebenarnya siapa aja yang bisa terkena kanker kulit itu basicnya secara umum ya, semuanya bisa. Nah, namun memang kembali lagi karena etiologi dari kanker kulit itu kan tidak jelas ya, namun ada beberapa faktor pencetus seperti intrinsik dan juga ekstrinsik. Dalam hal ini intrinsik seperti genetik ya, apabila kita memiliki riwayat keluarga yang memiliki riwayat kanker, itu bisa meningkatkan kejadian dari kanker kulit. Yang kedua genetik dan juga ras tertentu. Nah, dikatakan pada beberapa literatur kanker kulit itu meningkat kejadiannya pada orang dengan ras yang berkulit putih, rambutnya terang, matanya terang. Namun tidak memungkinkan juga orang yang berkulit gelap juga dilaporkan terjadi peningkatan dari kejadian kanker kulit, khususnya di area yang tidak terpapar sinar matahari. Kemudian pada pasien-pasien dengan yang sering kontak dengan bahan-bahan karsinogenesis ya, dalam hal ini bisa paparan sinar matahari. Dalam hal ini bila kita bekerja di luar rumah yang langsung outdoor, yang terpapar dengan sinar matahari dengan mungkin terjadinya selama bertahun-tahun ya, nggak langsung terpapar gitu, dan tanpa adanya perlindungan itu bisa meningkatkan kejadian dari kanker kulit. Ataupun kerjanya itu terpapar dengan bahan-bahan kimia seperti arsenik, kemudian timbal, pelumbum, ataupun ada riwayat seperti merokok dan sering memiliki luka yang tidak sembuh. Nah, beberapa hal tersebut bisa meningkatkan kejadian dari kanker kulit. Baik, perlu ditandai nih dok. Jadi tadi disebutkan kalau yang beresiko tuh lebih ke yang kulitnya putih. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang kita ini masyarakat Indonesia banyaknya kulit hitam juga harus waspada kan kanker kulit. Lalu nih dok, kalau misal kita sudah curiga, ini kok mengarah ke ABCDE tadi nih dok. Nah, pemeriksaan apa nih dok yang harus kita kerjakan? Untuk beberapa pemeriksaan memang banyak ya modalitas yang kita dapat gunakan untuk mendiagnosis dari kanker kulit. Selain memang harus anamnesis, pemeriksaan fisik. Nah, sekarang kita bisa menggunakan suatu alat, dalam hal ini yang sering kita gunakan dalam sehari-hari adalah pemeriksaan dermoskopi. Namun kembali lagi untuk diagnosa pasti dari kanker kulit, gold standarnya masih pemeriksaan biopsi kulit ya. Dalam hal ini adalah histopatologi. Namun dengan pemeriksaan dermoskopi kita bisa menyingkirkan setidaknya ini suatu lesi jinak ataupun lesi ganas. Nah, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan dermoskopi apabila pada saat anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan menggunakan metode tadi ya ABCDE sudah curiga itu suatu lesi ganas, maka kita dapat menggunakan pemeriksaan dermoskopi karena dermoskopi ini salah satu teknik diagnosis yang sifatnya non-invasif yang dapat melihat morfologi dari lesi yang kita curigai secara submakroskopis sehingga kita bisa memvisualisasikan fitur yang tidak kelihatan dengan mata telanjang. Nah, di situ kita bisa melihat ini mengarah ke ganasan. Jadi kalau kita sudah curiga itu suatu keganasan, kita bisa melakukan eksisi dalam ini sekalian dengan pemeriksaan biopsi untuk melihat apakah memang diagnosa pastinya adalah suatu kanker kulit. Baik, pokoknya nanti kalau kita menemukan ada curiga kanker kulit nih dok, langsung periksanya ke spesialis kulit nih dok. Nanti pemeriksaan-pemeriksaan tersebut langsung diperiksa oleh dokter kulit ya. Oke, lanjut nih dok. Yang paling penting, bagaimana sih dok caranya untuk mencegah kanker kulit?
untuk mencegah kanker kulit dari seperti yang tadi ya, ada faktor pencetusnya ya. Kejadian dari kanker kulit kan ada internal sama eksternal. Kalau memang riwayat genetik kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, termasuk juga imunologi. Tapi kembali lagi, karena memang paling banyak yang dilaporkan kejadian kanker kulit itu berhubungan dengan paparan sinar matahari, dalam hal ini sinar ultraviolet yang kronis, berkepanjangan, tanpa pelindungan, sehingga kita untuk waspada terhadap kanker kulit, tentunya kita harus menghindari kontak langsung dengan sinar matahari. Apabila kita masih tetap kontak ataupun memang mengharuskan kita bekerja di luar rumah, kita setidaknya menggunakan pelindung seperti topi, kacamata, payung, lengan panjang, dan wajib menggunakan sunscreen ya ini ya. Kemudian yang lebih penting lagi, apabila kita sudah memiliki tai lalat sebelumnya, jangan pernah diotak-atik tai lalat tersebut. Apalagi banyak memang di YouTube menghilangkan tai lalat dengan diberi sabun colek nih atau kapur sirih. Nah itu jangan sekali-kali, karena memang sejatinya tai lalat itu kan suatu tumor jinak ya. Nanti kalau kita otak-atik manipulasi, nah dari tumor jinak itulah bisa menjadi suatu keganasan. Nah apabila nanti kita sudah curiga seperti tadi ya, kita lebih baik langsung segera periksa ke dokter. Kemudian ada nih beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh pasien sendiri ya sekarang ya, namanya Sakuri, pemeriksaan mandiri kulit kita. Nah biasanya bisa dilakukan setiap sebulan nih sekali, seperti yang pada payudara ya, bisa sadari sendiri ya, ini namanya Sakuri ya, pemeriksaan mandiri untuk mengevaluasi kulit dengan cara kita butuh ini nih kaca yang besar. Jadi kita bisa menghadap kacanya, kemudian kita lihat bagian depan, bagian belakang, kanan kiri, kemudian tangannya sedikit diangkat untuk melihat di area ketiak, lengan. Kemudian kita juga bisa periksa pada area tungkai, kemudian kaki, sela-sela jari. Kemudian jangan lupa kita wajib juga memeriksa pada area-area yang tidak terpapar sinar matahari juga, dalam hal ini leher, kemudian bokong, di dalam area rongga mulut, termasuk juga di area genitalia. Dengan pemeriksaan itu, apabila kita sudah curigai tadi ya dengan ABCD ya, kita harus segera, jangan takut-takut untuk memeriksakan. Dan yang paling penting ya seperti ini ya, memberikan edukasi ya kepada masyarakat bahwasanya ternyata kanker kulit itu kita bisa cegah dan bisa kenali dulu sebelum memang dia menjadi ganas. Baik. Ada 3 poin penting nih dok yang tadi saya dapat. Yang pertama yaitu yang paling penting yang bisa semua masyarakat lakukan, yaitu Sakuri. Jadi diperiksa tiap 1 bulan sekali, meskipun yang tidak terpapar sinar matahari juga harus diperiksa nih dok. Yang kedua, kalau punya tahi lalat tidak boleh diapa-apakan ya, tidak boleh dihilangkan sendiri, apalagi beli-beli sendiri, harus konsul ke spesialis kulit. Yang ketiga yaitu lagi-lagi nih dok, paparan sinar matahari. Jadi penting ya dok penggunaan sunscreen. Nah, mengenai sunscreen nih dok, banyak masyarakat tuh yang berpendapat banyak versinya nih dok, katanya harus reapply atau minimal SPF-nya 50, ada yang bilang gitu dok. Nah sebenarnya penggunaan sunscreen yang tepat itu seperti apa nih dok? Memang banyak ya, memang di media sosial dan lain-lain ya, memang sudah digalakkan penggunaan sunscreen. Nah memang penggunaan sunscreen ini wajib ya dokter ya. Jadi penggunaan sunscreen yang memang sesuai, harusnya paling pertama ya tentunya harus digunakan rutin. Jangan hari ini pakai, besok nggak pakai. Yang kedua, kita harus apply sunscreennya itu terutama pada area yang paparan sinar matahari ya, termasuk juga area bibir. Kemudian usahakan mengoles sunscreen itu 15 sampai 30 menit sebelum kita keluar rumah. Kemudian kita harus memilih sunscreen pertama sesuai dengan jenis kulit, kemudian berspektrum luas, dalam hal ini ada yang mengandung untuk memblokir dari paparan sinar UV ataupun UVA ataupun UVB, dan juga minimal SPF-nya adalah 30. Kemudian kita harus olesnya itu sebanyak apa? Sebanyak 2 ruas dari jari kita. Jadi bukan ditul-tul ya. Jadi 2 ruas dari kita itu kita oleskan secara merata pada area wajah dan juga area leher. Nah, memang benar harus di-reapply minimal 2 sampai 4 jam setelah reapply pertama. Apalagi terutama kita kalau beraktivitas di luar dari rumah, di luar langsung outdoor ya, ataupun setelah berkeringat ataupun setelah berenang, itu wajib di-reapply. Baik nih dok, poin-poinnya berarti kita sudah tahu nih dok
mengenai versi-versi. Nah, sudah diluruskan nih oleh Dokter Indah. Yang terpenting harus sesuai dengan tipe jenis kulit kita. Terus digunakannya 15-30 menit sebelumnya. Terus banyaknya itu juga 2 ruas jaring ya dokter. Jadi nggak boleh tul-tul itu terlalu sedikit ya dok. Benar. Lalu reapply-nya 2-4 jam. Apalagi kalau misal kita habis sekiranya udah kehapus misal habis berenang atau karena benda-benda lain gitu dok. Baik. Nah ini dok, semenjak masa COVID nih dok, udah mulai ada tren berjemur. Nah sebenarnya berjemur ini kan terkena paparan sinar matahari nih dok. Sebenarnya bahaya atau enggak sih dok? Dan bagaimana cara berjemur yang benar? Oke, memang banyak ya setelah COVID apalagi ya berjemur untuk menghasilkan vitamin D. Ya memang benar ya, berjemur ini sebetulnya ya ada kontroversinya. Tapi tetap berjemur ini tujuannya kan kita pengennya menghasilkan vitamin D yang nantinya akan diharapkan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, ada memang keuntungan positif, negatif. Nah, keuntungan positifnya tadi menghasilkan vitamin D yang sebetulnya tuh tubuh kita itu bisa menghasilkan sendiri ya. Namun mungkin pada keadaan tertentu kita butuh paparan sinar matahari. Nah, bagaimana cara kita berjemur yang baik dan juga mengharapkan memang hasilnya optimal dengan efek samping yang minimal. Nah, WHO memang sudah memberikan info bahwasanya indeks sinar UV yang tertinggi adalah pada jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi diharapkan pada jam itu memang kita tidak langsung terpapar secara langsung dengan sinar matahari. Nah, Indonesia sendiri itu kan berada di garis khatulistiwa ya. Jadi kita sebaiknya kalau berjemur itu usahakan di bawah jam 10. Dalam hal ini rentannya itu jam 8 sampai jam 9 ataupun sekitar jam 3 sampai jam 4 karena pada jam tersebut itu adalah indeks minimal dari UV dalam hal ini 3. Nah, pada saat berjemur usahakan itu pada awal kali kita berjemur itu dimulai secara bertahap 5 menit duluan. Kemudian selanjutnya mungkin diulang 2-3 kali ya per minggu ya. Ini biasanya bisa dinaikkan secara bertahap. Maksimal durasi kita berjemur adalah sekitar 10 menit dan maksimal adalah 15 menit. Nah, kemudian selain kita berjemur, kita juga harus tetap menggunakan pelindung. Dalam hal ini menggunakan sunscreen tetap, kemudian menggunakan topi, menggunakan kacamata. Nah, area yang kita boleh jemur adalah area wajah, punggung, kemudian lengan dan juga kaki seperti itu. Nah, perlu diingat lagi ada beberapa keadaan khusus ya yang tidak diperbolehkan berjemur ya. Memang sejatinya berjemur itu untuk orang-orang yang sehat. Namun pada keadaan pasien yang memiliki riwayat misalkan kelainan seperti serodema pigmentosum atau dengan SLE lupus itu tidak dianjurkan untuk berjemur. Nah, atau juga pasien dengan memiliki riwayat penggunaan obat-obatan secara kronis ya, sebelum berjemur sebaiknya berkonsultasi kepada dokter karena terdapat beberapa obat-obatan yang akan bereaksi dengan sinar UV. Dalam hal ini adalah fotoproteksi. Jadi memang harus hati-hati ya sebelum kita berjemur, apalagi langsung pengen terpapar ini dengan sinar matahari itu ya kalau boleh tidak dilakukan seperti itu. Iya baik dok. Jadi sebenarnya berjemur itu aman ya dok, tapi harus tepat ya. Yang pertama tadinya dok ada waktunya bisa dipilih antara jam 8 sampai jam 9 atau jam 3 sampai jam 4 kan pada waktu itu UV-nya itu minimal gitu dok. Lalu yang kedua ini dok yang mungkin belum banyak orang yang tahu ya dok, yang bertahap. Jadi biasanya dimulai dengan 5 menit dulu, lalu bisa sampai maksimal 10 menit nih dok. Dan itu dilakukan 2-3 kali dalam 1 minggu. Lalu yang penting juga harus menggunakan sunscreen. Baik nih dok, kita masuk ke bahasan yang paling menarik nih dok, yaitu fakta dan mitos. Yang pertama nih dok, memakai sunscreen sudah pasti tercegah dari kanker kulit. Apakah itu benar? Untuk memakai sunscreen apakah sudah pasti? Itu ya mitos ya dokter ya, karena kita tahu tadi penyebab pastinya itu kan memang tidak diketahui ya, walaupun memang paling banyak dilaporkan adalah karena paparan sinar matahari. Tapi perlu diingat ya, memang ada peran genetik juga, ada faktor lain. Tapi dengan kita menggunakan sunscreen kita bisa meminimalkan resiko terjadinya kanker kulit seperti itu. Baik, jadi belum tentu ya teman-teman. Lalu yang kedua nih dok, sunscreen tetap harus digunakan di dalam ruangan. Apakah benar dok? Itu fakta ya, memang benar ya. Memang
banyak orang salah ini ya memikirkannya. Jadi harus kan dibilang 30 menit sebelum keluar rumah. Padahal ya memang basicnya walaupun di dalam rumah kita tetap wajib menggunakan sunscreen. Karena kenapa? Ya memang paling banyak tuh sinar UV yang sampai di bumi adalah UVA ya. Tapi tidak menutup kemungkinan UVB itu juga dan UVA bisa masuk ke dalam rumah. Dalam hal ini melalui apalagi rumahnya yang sekarang kan paling ngetren tuh kaca-kaca ya. Iya, betul. Nah itu bisa masuk melalui kaca kemudian dipantulkan dari tembok, cermin. Nah bisa menyebabkan kanker kulit juga. Makanya tetap walaupun di dalam rumah, di dalam ruangan kita tetap menggunakan sunscreen. Baik, jadi penggunaan sunscreen itu 30 menit sebelum beraktivitas Ya, nih dok, baik betul. di dalam maupun di luar Benar. ruangan. Nah lanjut dok, eksim atau gatal-gatalan kambuh-kambuhan ini bisa berubah menjadi kanker kulit. Apakah benar dok? Itu benar ya, fakta ya. Karena memang beberapa literatur menyebutkan dan banyak nih dokter ataupun pasien yang salah ya pada awalnya kita mendiagnosa itu eksim dan kita sudah memberikan terapi yang sesuai standar dari eksim atau dermatitis ya dan tidak membaik. Hati-hati, kita juga harus curiga dengan apakah itu suatu kanker kulit. Dalam hal ini paling sering adalah karsinoma sel basal yang tipe superficialis. Jadi mirip banget bercaknya seperti eksim atau dermatitis. Jadi kita juga harus waspada apabila memiliki riwayat eksim dan sudah diobati dengan ke dokter spesialis kulit dan kelamin ya, dalam hal ini ya bukan diobati sendiri ya dokter ya dengan menggunakan obat standar dan tidak sembuh-sembuh bahkan memburuk. Dalam hal ini sesuai dengan kriteria tadi A, B, C, D, E, kita bisa mempertimbangkan apakah ini suatu kanker kulit. Dalam hal ini tadi karsinoma sel basal yang tipe superficialis. Baik, poin penting ya dok, kalau misalnya ada gatal-gatal sudah diobatin nggak sembuh-sembuh harus curiga kanker kulit juga. Lalu dok, pertanyaan selanjutnya nih dok, luka kronis apakah bisa menjadi kanker kulit dok? Oke, itu benar ya, fakta ya. Karena memang beberapa literatur dan banyak kasus juga dilaporkan bahwa riwayat luka yang tidak sembuh, dalam hal ini kronis ya, bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Dalam hal ini paling sering banyak laporan adalah luka bakar atau disebut juga dengan Marjolin ulcer. Nah, luka-luka tersebut dihubungkan dengan kejadian dari karsinoma sel squamous. Jadi kita harus aware, waspada apabila kita memiliki riwayat luka kronis yang tidak sembuh-sembuh dan sudah diobati dengan pengobatan standar. Kita bisa mempertimbangkan apakah ini suatu kanker kulit ya. Pastinya harus segera berkonsultasi ya untuk segera dievaluasi ke dokter spesialis. Biasanya dari anamnesis kita juga wajib nih sebagai seorang dokter spesialis apabila kita memiliki kecurigaan terhadap pasien itu dengan kanker kulit, kita wajib menanyakan juga apakah terdapat riwayat luka yang tidak sembuh atau riwayat luka bakar akibat terpapar sinar matahari ya, seperti itu dok. Baik, berarti tadi poin pentingnya nih dok, kalau misalnya kita punya luka-luka yang lama, misal apalagi bekasnya luka bakar, nah kita harus konsultasi secara berkala ke dokter kulit. Nih lanjut, kulit yang tidak terkena paparan sinar matahari tetap bisa terkena kanker kulit, apakah benar dok? Ya benar ya, fakta seperti tadi yang saya bilang ya. Memang tempat area predileksi paling sering memang area-area yang terpapar sinar matahari. Tapi jangan melupakan juga area-area yang tidak terpapar. Dalam hal ini adalah paling banyak dilaporkan orang ras yang memiliki kulit hitam ya. Paling sering dilaporkan memiliki riwayat kanker kulit terutama pada area-area yang tidak terpapar dengan sinar matahari. Dalam hal ini adalah pada area rongga mulut, faring, laring, kemudian area bokong, area genitalia, ataupun di sela-sela jari-jari. Dalam hal ini berhubungan dengan karsinoma sel squamous dan ini biasanya berhubungan juga dengan infeksi dari virus human papilloma virus. Baik, berarti teman-teman perlu perhatikan ya, meskipun nggak terpapar secara langsung dengan sinar matahari, kita tetap harus curiga adanya kanker kulit. Ya, yang terakhir nih dok, tadi udah disebutkan kalau tahi lalat itu tumor yang Cina. Nah, apakah tahi lalat itu boleh dihilangkan dok? Nah, biasanya pakai apa dihilangkan? Sebenarnya boleh-boleh aja ya dokter Jihan ya. Karena paling banyak pasien datang ke rumah sakit atau klinik untuk menghilangkan tahi lalat itu paling utama adalah sebagai ini ya kosmetik ya untuk menghilangkannya.
Namun perlu diwaspadai apabila kita memiliki tai lalat seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, apabila pada saat kita evaluasi A, B, C, D, E itu ada mengarah suatu keganasan, ya otomatis sebagai seorang dokter kita wajib menyarankan itu untuk diangkat. Dalam hal ini yang metode yang paling masih menjadi terbaik adalah dengan eksisi ya, karena dengan eksisi kita juga bisa mempertimbangkan untuk melakukan tadi untuk diagnosa pasti biopsi kulit, dan juga kita juga bisa merencanakan apabila memang kelainan tersebut, tai lalat tersebut itu adalah suatu keganasan seperti itu. Baik, berarti kembali lagi poin penting tadi nih dok. Kalau kita lihat tai lalat yang ingin diperhatikan yaitu A, B, C, D, E. Oke. Kalau misalnya sudah ada mengarah ke keganasan, berarti kita harus periksa ke dokter kulit. Kalau misalnya nanti ada indikasi untuk diambil, berarti boleh diambil nih dok. Iya, benar. Baik. Nah, terakhir nih dok, apakah ada pesan untuk masyarakat terkait cara untuk menjaga kesehatan kulit? Beberapa poin penting untuk masyarakat bagaimana cara menjaga kesehatan kulit yang baik dan benar. Yang pertama kita harus kenali dulu ya tipe jenis kulit kita. Kemudian yang kedua, hindari paparan sinar matahari secara langsung. Kemudian selalu gunakan sunscreen minimal adalah 30 menit sebelum keluar rumah ataupun di dalam ruangan, dan pilihlah sunscreen dengan SPF minimal 30 dan berspektrum luas. Kemudian jangan lupa selalu gunakan basic skincare secara rutin dan teratur. Kemudian cukupi asupan cairan dan juga nutrisi. Jangan lupa tidur yang cukup dan berolahraga. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa lakukan pemeriksaan kulit secara berkala ataupun apabila kita terdapat keluhan yang mencurigai adanya suatu gangguan dari kulit. Baik, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu nih dok, yang ilmu-ilmu baru terkait cara menjaga kesehatan kulit, apalagi cara untuk mencegah kanker kulit nih dok. Nah sayang sekali nih dok, waktu kita terbatas ya, jadi sudah waktunya untuk kita akhiri. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Indah pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Jihan sebagai host pada episode hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.